Eh, Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat malam. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farul Basra dengan NIM D04120117, akan membawakan presentasi yaitu tentang materi kelembagaan maritim Indonesia. Baik, saya akan melanjutkan presentasi ini. Pertama itu apa itu kelembagaan? Jadi kelembagaan terdapat beberapa pendapat dari beberapa orang yang mungkin bisa disebut sebagai ahli, yaitu Tani Jogo. Ada berbagai definisi kelembagaan yang disampaikan oleh ahli dari berbagai bidang. Menurut Rutan dan Hayami tahun 1984, lembaga oleh berbagai bidang. Menurut Rutan dan Hayami, lembaga adalah aturan di dalam suatu kelompok masyarakat atau organisasi yang memfasilitasi koordinasi antar anggotanya untuk membantu mereka dengan harapan di mana setiap orang dapat kerjasama atau berhubungan satu dengan yang lain untuk mencapai tujuan bersama yang diinginkan. Sedangkan menurut Ostrom 1985 sampai 1986, kelembagaan diidentikan dengan aturan dan rambu-rambu sebagai panduan yang dipakai oleh para anggota suatu kelompok masyarakat untuk mengatur hubungan yang saling mengikat atau saling tergantung satu sama lainnya. Penataan institusi atau institutional arrangements dapat ditentukan oleh beberapa unsur-unsur aturan operasional untuk mengatur pemanfaatan sumber daya, aturan kolektif untuk menentukan menegakkan hukum atau aturan itu sendiri, dan untuk merubah aturan operasional serta mengatur hubungan kewenangan organisasi. Pada umumnya, lembaga dapat dibedakan menjadi dua jenis. Pertama itu lembaga formal, yang kedua itu lembaga non formal. Menurut Citybulk Case tahun 2011, kelembagaan lokal atau kelembagaan lokal dan area aktivitasnya terbagi menjadi tiga kategori, yaitu kategori sektor publik atau disebut administrasi lokal dan pemerintah lokal. Dua, kategori sektor sukarela atau organisasi keanggotaan dan koperasi. Ketiga itu kategori sektor swasta atau organisasi jasa dan bisnis swasta, seperti pada perkotaan. Jadi bentuk resmi suatu lembaga itu lembaga garis atau line organization, military organization, lembaga garis dan staff line and staff organization, lembaga fungsi itu functional organization. Jadi pengertian kelembagaan adalah suatu sistem sosial yang terbentuk dan yang melakukan usaha untuk mencapai tujuan tertentu yang memfokuskan pada perilaku dengan nilai, norma, dan aturan mengikutinya, serta memiliki bentuk dan area aktivitas tempat berlangsungnya, seperti sebuah wadah. Kedua, itu konsep kelembagaan. Pengertian lembaga lebih menunjuk pada suatu bentuk, sekaligus juga mengandung mana yang abstrak atau tidak jelas, karena dalam pengertian lembaga juga mengandung tentang seperangkat norma atau peraturan yang menjadi ciri lembaga tersebut. Lembaga merupakan sistem yang kompleks yang mencakup berbagai hal yang berhubungan dengan konsep sosial, psikologis, politik, dan hukum. Selanjutnya, konsep lembaga atau kelembagaan telah banyak dibahas dalam ilmu sosiologi, ilmu antropologi, hukum, dan politik. Dalam bidang sosiologi dan antropologi, kelembagaan banyak ditekankan pada norma atau aturan, tingkah laku maupun adat istiadat. Jadi mirip seperti kebiasaan atau budaya dari suatu tempat. Dalam ilmu politik, kelembagaan banyak ditekankan pada aturan main, kegiatan kolektif untuk kepentingan bersama. Kemudian dalam ilmu psikologi menegaskan pentingnya kelembagaan dari sudut pandang tingkah laku manusia, sedangkan dari ilmu hukum melihatnya dari sudut hukum atau regulasinya serta instrumen dan litigasinya. Istilah kelembagaan memiliki penekanan pada 5 aspek berikut. Yang pertama, kelembagaan berkenaan dengan sesuatu yang permanen. Ia menjadi permanen karena dipandang rasional dan sadar kebutuhannya dalam kehidupan. Satu norma dan tata cara yang bersifat tetap tersebut
berada dalam satu kelembagaan. Sejalan dengan itu, Uphoff juga mengatakan bahwa kelembagaan berkenaan dengan sesuatu yang telah berjalan lama. Kemudian yang kedua, berkaitan dengan hal-hal yang abstrak menentukan perilaku. Sesuatu yang abstrak tersebut merupakan suatu kompleks beberapa hal yang sesungguhnya terdiri dari beberapa bentuk yang tidak selevel. Hal yang abstrak ini kira-kira sama dengan apa yang disebut Cole dengan public mind atau wujud ideal kebudayaan oleh Gunjaraningrat atau kultura menurut Johnson. Secara garis besar, hal yang dimaksud terdiri dari nilai, norma, hukum, peraturan-peraturan, pengetahuan, ide-ide, belief, dan moral. Kemudian yang ketiga, berkaitan dengan perilaku atau seperangkat mores, tata kelakuan, atau cara bertindak yang mantap yang berjalan di masyarakat, established way of behaving. Perilaku yang terpola merupakan kunci keteraturan hidup. Kemudian yang keempat, kelembagaan juga menekankan kepada pola perilaku yang setuju dan memiliki sanksi. Kemudian yang kelima, kelembagaan merupakan cara-cara yang standar untuk memecahkan masalah. Tekanannya adalah pada kemampuan untuk memecahkan sebuah masalah. Mungkin ada sedikit tambahan. Kemudian tentu juga akan timbul beberapa pertanyaan seperti itu, mengapa kelembagaan itu penting? Ya, kita juga tahu dalam satu pembangunan di daerah, peran kelembagaan itu tentunya sangat penting keberadaannya. Sebab kelembagaan juga menjadi kunci sukses dalam kelancaran berjalannya sebuah ide atau konsep yang akan dibangun tersebut. Suatu kelembagaan harus membaca dan memantau segala kegiatan ekonomi yang ada di dunia luar. Kemudian apa itu fungsi kelembagaan? Pada fungsi kelembagaan pada sosial, contohnya memberi pedoman bagaimana berperilaku kepada individu atau masyarakat, menjaga keutuhan, memberi pegangan kepada masyarakat, dan untuk mengadakan kontrol sosial. Jadi menurut saya itu ada pengertian tersendiri tentang kelembagaan. Ya, menurut saya itu seperti sebuah sistem sosial yang digunakan untuk melakukan usaha atau mencapai tujuan tertentu, seperti mirip dengan organisasi yang memfokuskan pada perilaku dengan nilai, norma, dan aturan yang mengikutinya, serta memiliki bentuk dan area aktivitas tempat berlangsungnya. Kemudian apa yang ditekankan dalam istilah kelembagaan? Lebih jauhnya kelembagaan menekankan kepada suatu prosedur, suatu kepastian dan panduan untuk melakukan sesuatu. Lembaga merupakan istilah yang tidak asing lagi bagi kehidupan masyarakat Indonesia. Istilah lembaga acap kali kita temui jika berhubungan dengan pemerintah. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.